Terima kasih untuk kerentaknya dia rawuh di sini dan memberikan banyak hal. Terima kasih. Ini jangan lupa ya, sampai yang sering lupa. Jadi tangannya begini. Nah, jadi itu jangan ngecentuk. Nah, begitu. Lalu tadi keluru gini tuh. Ini, terus kepalanya gini. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Bisa ya? Bisa ya? Pintar, semangat. Oke? Semua lihat, doa dulu ya. Matur nuwun sangat Mas Ferdinand. Atas izinnya saya boleh merespon lagu Salam Sahabat Anak. Saya sangat tersentuh oleh kalimat-kalimat yang ada syair ada di dalam lagu itu, karena menurut saya kata-katanya itu sederhana tapi sangat bermakna. Bagaimana relevansi dengan masa kini, anak-anak tuh harus seperti itu, suasananya tuh harus seperti itu. Bagaimana dia bersahabat dengan semua, tidak ada kotak-kotak yang kulitnya seperti ini, yang wajahnya seperti ini, yang harus suku ini dan sebagainya. Tetapi lagu itu membuka hati saya untuk kemudian seharusnya idealnya memang anak-anak itu seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih kesempatannya untuk mengisi bagaimana rangsang auditif itu membuat saya bergerak membuat koreografi yang sahabat anak bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat, sahabat anak selalu lihat. Begini, ya, tangannya ngelolor gitu. Iya, itu bener kakinya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ya, jadi jangan cuma begini, tapi pakai jenjet terus lempar. Nah terus jaraknya. Secara koreografi itu sebenarnya saya pertimbangannya adalah dalam proses itu melibatkan mereka. Jadi tidak kita kemudian katakanlah secara keras mengimitasi harus begini tidak terus seperti itu. Tapi istilahnya boleh ditawar. Kalau bahasa Jawanya entok ngenyang, dan mereka terlibat dalam proses itu. Bahwa penari itu juga kreator, tidak kemudian hanya boneka yang menerjemahkan apa yang kita inginkan, tetapi saya libatkan mereka. Gimana di sini nyaman nggak? Oke, dia terlibat. Bu, dikasih udah kanan, oke kiri. Mereka terlibat gitu, dan saya sangat menghargai itu. Dan menurut saya prinsip bagaimana kreatif dan bagaimana tari kreatif itu adalah melibatkan para penarinya untuk kemudian bisa terlibat. Dan saya pilihkan benar-benar pilihan gerak itu yang mereka bisa memungkinkan melakukan. Tidak ada sesuatu yang sulit. Jangan sampai latihan tari kok malah bunak, sedih, ya toh, sedih nggak bisa lagi kok angel banget ya. Tetapi bagaimana kita dengan pendekatan kalau musik kan easy listening gitu ya. Nah ini easy moving, bagaimana mengimitasi dengan ikhlas. Oleh karena itu modalnya mereka pertama adalah harus selalu sukacita. Selama menari dia harus sukacita. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Dan ternyata dalam beberapa kali pertemuan saya coba dengan asisten saya Mbak Alina dan Mbak Oe, saya coba ini kasih ini gelap. Oke, nanti tingkat kesulitannya seperti oke berarti bisa oke lakukan itu. Kalau enggak, jadi kami membuat karya tari ini benar-benar bergantung kepada para peraganya. Jadi tidak kemudian kaku menyampaikan harus seperti itu. Itu yang resep yang saya lakukan, sehingga mereka melakukannya dengan sukacita. Dan ketika dia sudah selesai melakukan, dia juga sangat merasa senang ternyata bisa. Berbagi dan berbahagia.
bisa dilakukan secara massal dan juga bisa dilakukan untuk opening ketika ada acara Timbal Tunang, bisa dan bisa ditransmisikan, bisa diwariskan kepada murid-murid yang lain yang tidak ikut. Bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat. Sahabat anak selalu riang, berbagi dan berbahagia. Itu kan jabarannya salam sahabat selalu ya, berbagi dan Bahagia ya. saling ini anak-anak menjadi interaktif secara sosial juga secara kreativitas gitu. Ya. Ini menjadi ya semoga karya ini pendengar ini bisa membuat inspirasi siapa yang nonton, juga yang mau masuk juga Silakan, boleh. boleh silakan. Ya ini budaya itu ya seperti ini. Jadi kita menjadi bisa berinteraksi dengan Sahabat anak bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat. Sahabat anak selalu riang, berbagi dan berbahagia. Katakanlah etok-etoknya dari sisi artistik, bagaimana ada lagu kemudian saya isi itu gimana mengangkat martabat derajat lagu atau malah wah kayak jogetan malah karuan, gimana komennya tentang itu? ya saya sih suka dan suka. Saya melihatnya anak-anak menjadi betul gembira dan gerakan itu pas dengan karakter lagu, karakter nadanya juga saya manfaatkan. Jadi bagi saya emang di usia dini itu ya mari kita saling asah, saling asuh. Jadi ini gerakan tadi itu yang saya omongkan di Aimadah itu simpel, sederhana tapi bisa. Lagunya pun juga demikian, lagunya juga melodinya kan tidak terlalu banyak. Ya saya terkesan ketika mendengar lagu itu dan terima kasih kalau dari yang berwarna. Ulurkan tangan kita bergandengan dalam satu jiwa saling menyapa. Salam sahabat datang selalu riang gembira. Sahabat anak Pendapat Mas Radiman tentang ini, saya pengen tahu responnya di Repoti. Dijelek-jelek ke sini. Kalau saya itu ada kata yang sayangnya tidak ada yang melebihi dari kata itu. Wah, Terima kasih untuk kerentaknya juga rawuh di sini dan memberikan banyak hal. Terima kasih. Bergeraknya ketulusan dan keikhlasan itu saya memandangnya seperti itu. Kemudian aplikasinya kepada gerak yang buat karya, tapi sebenarnya lebih dari itu. Sebenarnya telah dibuat satu karakter pada satu kegembiraan, bagaimana menikmati kebersamaan itu. Ini yang kedua. malah sahabat anak selalu riang gembira. Sahabat
banget. Kemudian ini tetap ingin naik ini itu ya. Ya, tapi ini yang luar biasa adalah ketulusan dan ikhlasan. Ya, terima kasih pada semangat anak-anak negeri Jangkem yang udan panas ya mau datang latihan dan dengan sukacita, dan saya lakukan seperti juga tradisi Omah Cangkem, seperti ketika mau melakukan latihan dan sebagainya kita selalu buat magic circle, jadi lingkaran ajaib untuk kemudian kita mohon belas kasih Tuhan untuk ibadah latihan menari itu adalah semua kasih karunia-Nya. Jadi selalu saya sampaikan seperti itu, bisa berkumpul dan latihan menari itu anugerah. Seperti itu. Matur nuwun sangat kebaikannya. Sangat indah. Kita bersyukur dan memohon belas kasih Tuhan, nanti diberi kelancaran, Allah menyertai kalian kita ya, semuanya untuk memuliakan Tuhan, Allah yang maha indah. Kita berdoa sesungguhnya sama-sama. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita satukan ya, sahabat anak Omah Cangkem sukses. Ulurkan tangan kita bergandengan dalam satu jiwa saling menyapa. Salam sahabat kata, selalu riang gembira. Ulurkan tangan kita bergandengan dalam satu jiwa saling menyapa. Salam sahabat anak, selalu riang gembira. Sahabat anak bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat. Sahabat anak selalu riang, berbagi dan berbahagia. Ulurkan tangan kita bergandengan dalam satu jiwa saling menyapa. Salam sahabat kata, selalu riang gembira. Sahabat anak bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat. Sahabat anak selalu riang, berbagi dan berbahagia. Sahabat anak bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat. Sahabat anak selalu riang, berbagi dan berbahagia. Ulurkan tangan kita bergandengan dalam satu jiwa saling menyapa. Salam sahabat kata, selalu riang gembira. Ulurkan tangan kita bergandengan dalam satu jiwa saling menyapa. Salam sahabat anak, selalu riang gembira. Sahabat anak bergandeng tangan, sahabat anak saling jabat erat. Sahabat anak selalu riang, berbagi
sahabat, pagi ini saya bersama anak-anak negeri Cangkem. Ya ceritanya di masa pandemi ini kita nggak boleh ngelokro ya, tahu tuh artinya ngelokro, jadi nggak ada semangat gitu ya. Tapi kita harus tetap bersemangat. Yang bikin semangat tuh apa sih? Karena beberapa kali saya lihat Omah Cangkem itu tetap produktif dan kreatif. Jadi meskipun masa pandemik tetap harus punya tenaga untuk berkreasi. Ya, aku tuh mendengar lagu Salam Sahabat Anak. Kemudian muncul inspirasi membuat karya koreografi. Nah, khususnya adalah koreografi untuk anak yang simple, yang easy moving, yang mudah untuk diimitasi. Nah, ini aku udah praktekkan berminggu-minggu bersama mereka. Ini dengan macam-macam usia dan macam-macam bentuk tubuh ya. Prinsipnya menari itu untuk semua ya. Semua bisa menari, bahkan saya yang sudah dewasa ini juga tetap harus menari. Karena menari, melalui menari kita harus sukacita, kita harus tangguh menghadapi setiap peristiwa termasuk masa pandemik ini. Jadi rasa gembira itu membunuh penyakit ya, seperti itu. Makanya ini partisipasi anak-anak kecil, kemudian anak-anak agak besar, ada yang juga sedikit tebal, itu nggak masalah. Semua punya kesempatan untuk menari. Jadi jangan salah kalau menari kemudian harus yang langsing, yang putih, enggak ya. Dance for all, semua bisa menari. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, paman-paman, pak-adik-adik semua bisa menari. Nah, ini dibuktikan di masa pandemi kita tetap harus berkarya dan tarian ini aku persembahkan untuk Omah Cangkem. Jadi kan ada acara rutin Timbal Gunang itu bisa openingnya dengan menari dan mereka nanti pasti akan berganti-ganti ya. Yang besar mungkin sudah tidak menari lagi, ada murid-murid yang baru. Ini mereka bertugas jadi agent untuk kemudian mengajarkan kepada yang kecil-kecil. Sederhananya seperti itu. Jadi semoga nanti yang lihat tarian ini nanti di YouTube Omah Cangkem ya, itu bisa terinspirasi dan boleh loh menari tarian ini di mana, di TK mana, di SD mana, atau ibu-ibu PKK, ibu Dharma wanita, semuanya boleh menarikan tarian ini. Prinsipnya adalah semua bisa menari, semua berdaya bersama-sama, seperti itu. Oh iya, komennya gimana? Kamu coba. Selama kemarin kita latihan terus, asik, menyenangkan, banyak temennya, ya seru deh. Seru. Bu ini galak nggak? Mbak Lina galak nggak? Ya. Nggak. Halo, yang kecil siapa? Boleh berkomentar? Siapa? Aima? Ya, silakan. Seru latihannya di sini, gerakannya juga gampang-gampang. Wah. Geraknya sambil merem ya kalau gampang. Terus. Seru. Oh, gitu aja. Bu Uni mengajarnya itu seru, kadang-kadang suka ngelawak, jadinya bikin ketawa. Lain bisa komentar, boleh. Ayo, boleh. Jangan malu. Enggak. Ada yang sedih nggak sih? Mbak Lina dan Mbak Awe ya, kami punya mahasiswa, boleh kesini Mbak Lina. Nah, ya kalau berguru, kalau berkarya harus ada ini ya, harus ada yang menemani biar mereka juga belajar berbagi ya. Ini mahasiswa dari jurusan Tari Isi di Jakarta, Mbak Hoedia ya, atau manggilnya Mbak Hoe. Kemudian Mbak Lina. Nah, coba Mbak Lina komen gimana Mbak Lina yang asisten Ibu Uni ya. Untuk proses yang kemarin yang sudah dilewatin, seru sih latihannya. Anak-anak juga mampu melakukan imitasi gerak dengan baik. Penghafalannya juga cepat, energi yang dikeluarkan juga maksimal. Juga mereka nggak ada keluh kesah capek atau gimana. Intinya tetap semangat semuanya. Karena habis nari biasanya makan apa? Tahu. Saya jadi iklan nih. Tapi nggak apa-apa. Ya, Mbak Awe gimana komennya nih sebagai seksi dokumentasi juga, seksi report? Yang jelas saya sangat senang sekali karena sudah diberi kesempatan untuk berproses bersama di sini. Keren
anak-anaknya keren sekali. Di sini saya juga belajar, bukan hanya adik-adik, teman-teman semuanya yang belajar, tapi juga saya juga belajar untuk melatih kesabaran saya dan selalu berbagi kasih untuk semuanya. Keren. Ya, teman-teman tadi sudah bermacam-macam komen ya, semuanya positif. Jadi ibu yang setua ini kemudian yakin dan menyadari bahwa tari itu menembus batas. Jadi kita nggak usah pikirkan agamanya apa, sukunya apa, terikat ya, kemudian bersatu, beraktivitas di dalam tari. Jadi tari menjadi perekat antar manusia ya, perekat antar bangsa gitu ya. Kita serukan salam sahabat anak bersama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Salam sahabat